Kalau ditanyakan sejauh mana saya punya keyakinan, ya kalau buat saya yang menekuni dalam jangka yang panjang, saya ingin mengatakan PKI drill comeback. Ya sesungguhnya kesungguhan untuk bangkit itu diawali dengan satu pernyataan yang tegas dari Sudisman pada persidangan di Mahmilub tahun 1967. Walaupun PKI sudah rusak berkeping-keping, saya punya keyakinan bahwa PKI akan hidup kembali karena PKI itu adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Kalau buat saya PKI memang bangkit kok, dan dalam beberapa kali perdebatan saya dengan mereka, ya mereka sendiri, ya kalau disebut mereka kan tadi sepakat kita menyebut nama-nama mereka ya. Tapi kata kuncinya proses pertumbuhan mereka memang dilakukan dengan pola-pola pengkaderan, pembangunan jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang pembahasan soal PKI ini tentu akronimnya adalah Partai Komunis Indonesia ya. Merupakan sebuah perbincangan yang sejatinya pada masa-masa Orde Baru dulu dia malah menjadi satu bentuk nilai positif ya bagi orang yang mempertegas keantian kepada PKI. Hari ini bicara PKI seolah-olah kita ini berbicara yang konyol, yang tolol, yang out of date dan segala macam. Nah, kalau ditanyakan kepada saya, tentu posisi saya adalah posisi beberapa pengalaman yang pernah dialami dan beberapa kejadian serta pensikapan yang langsung saya alami bahwa PKI ini memang secara secara transparan, secara terbuka, secara pengakuan yang sifatnya penegasan mereka belum berani. Kalaupun ada ya tentu, kalaupun tadi disebut tidak bisa menyebut nama, rasanya nggak apa-apa sebut nama yang ini. Ripka Ciptaning kan jelas menulis buku Aku Bangga Anak PKI. Ya, ini sudah revealed ya, sudah jelas ya. Nah, bukunya sambung dengan buku yang kedua, itu kan Juni 2002. Pada bulan September 2005 dia nulis buku lagi, Anak PKI Masuk Parlemen. Jadi kan ada kesungguhan bahwa dia melakukan proses menunjukkan eksistensi dirinya dengan cara-cara penulisan literatur atau literasi berupa buku. Soal mutu, soal akurasi, soal validasi, menurut saya urusan lain. Covernya sudah begitu. Nah, kalau ditanyakan sejauh mana saya punya keyakinan, ya kalau buat saya yang menekuni dalam jangka yang panjang, saya ingin mengatakan PKI drill comeback. Itu yang ingin saya katakan. Saya ingin pemirsa atau Sobat Era pengen tahu latar belakang pendidikan Ustadz. Kalau SD di mana, Tad? Saya SD ada di Jakarta Barat, SD 07 Kota Bambu, Petamburan, Jakarta Barat. Masih ada SD? Masih. SMP? SMP Negeri 61 di belakang Pengadilan Jakarta Barat. Kalau SMA? SMA 78. Wah, keren ini. Iya. Jadi saudara sekalian, SMA 78 itu SMA favorit di dekat rumah saya. Bahkan anak saya pun nggak bisa masuk. Kemudian S1 saya di IKIP Muhammadiyah Jakarta. IKIP Muhammadiyah Jakarta. Yang sekarang sudah berubah jadi UHAMKA. UHAMKA. S2 saya di UNJ. S3 saya di Porong. Jadi S2 di UNJ. UNJ tahun 1997. S3 di Porong. Di lapas. 4 tahun itu ya. Iya, 4 tahun kuliah. Enggak, saya cuma klarifikasi di di Surabaya kenanya ya. Maksudnya ditahannya di Surabaya. Iya, ditahan di Surabaya. Lapas Surabaya. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikan, jelas Ustadz pendidikannya umum kan? Iya. No wonder kalau kemudian punya atensi ke jurusannya apa di UHAMKA? Dulu zaman saya kuliah itu saya jurusannya filsafat dan sosiologi pendidikan. Oh, wajar. Kalau S2-nya? S2-nya manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Silakan tetap dilanjutkan. Ya sesungguhnya kesungguhan untuk bangkit itu diawali dengan satu pernyataan yang tegas dari Sudisman pada persidangan di Mahmilub tahun 1967. Walaupun PKI sudah rusak berkeping-keping, saya punya keyakinan bahwa PKI akan hidup kembali karena PKI itu adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Itu pertama. Yang kedua, buku harian. Anak zaman yang dilahirkan. Iya, dia akan dilahirkan. Jadi PKI adalah anak zaman yang akan dilahirkan oleh zaman di mana dia berada. Yang kedua, buku harian dari orang yang bernama Dita Indasari. Dita Indasari hari ini adalah seorang pejabat di sebuah institusi kementerian tertentu. Seorang bisa tahu siapa dia dan di mana dia hari ini. Nah, dia menulis dalam buku hariannya per tanggal 16 bulan April tahun 1996. Yang kita ungkapkan adalah fakta ya? Iya. Fakta dan dia sempat ditangkap oleh polisi waktu itu. Dan kemudian dia dilepas, walau alam saya nggak tahu prosesnya. Nah, Dita Indasari salah satu orang yang mungkin dikenal ikut membidani kelahiran PRD. Dan PRD itu merupakan sebuah kelembagaan
kelembagaan yang saya secara, karena memang saya melakukan penelusuran, kebetulan saya bawa juga nih, karena seperti ini kan, ini adalah ADART PRD yang pernah keluar ya. Jadi mereka menolak takluk di sini sangat persis apa yang tercantum dalam konstitusi PRD, persis dengan apa yang tercantum dalam ADART PKI hasil Kongres atau Muktamar atau Munas PKI tahun 1954. Jadi sebenarnya kalau dari landasan-landasan konstitusi organisasi ada kesungguhan. Nah, terus kalau yang lain-lainnya, memang mereka ini apa ya, kalau boleh dibilang lebih banyak menggunakan strategi komunis putih. Jadi mereka menggarap anak-anak di kampus-kampus perguruan Islam. Itu ada MK juga itu. Ya, kalau MK ini saya hanya ingin jadi ini adalah bagaimana pemulihan orang-orang PKI untuk dipilih. Iya, akhirnya kan dia boleh jadi anggota DPR segala macam. Dan ini merupakan satu fakta bahwa kita dengan mereka juga welcome kok. Nah, kita tidak ingin lalu dianggap, tapi ternyata kan sekarang akhirnya ya begitu. Tapi jangan salah, itu yang mengajukan itu tidak hanya ex-PKI, sobat daerah sekalian, putusan MK, tapi juga beberapa tokoh seperti Deliar Nur, kemudian siapa lagi. Jadi ada tokoh-tokoh juga yang mengajukan karena mereka berpikir tentang rekonsiliasi ya. Silakan Ustaz. Ya, yang jelas buat saya kalau disebutlah misalnya soal pemulihan hak politik PKI, saya tidak ada masalah. Ya, tapi kan kemudian mereka ketika sudah mulai punya posisi di mana-mana, mereka punya tindakan-tindakan yang menurut saya mempertegas penampakan mereka. Ya, misalnya kalau buat saya konsideran daripada undang-undang HIP yang kemarin seperti soal itu kan dengan terang mereka menganulir atau menghilangkan atau menganggap tidak perlu dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 atau 66 yang sebelumnya sempat diketahui ada. TAP MPRS itu tentang pelarangan komunisme, ideologi komunis dan PKI ya. Iya. Jadi kalau mau dibilang hari ini ya mereka akan terus bilang kami bukan, kami tidak, PKI-nya mana. Ya tapi kelakuan, sikap, cara mereka menghadapi orang-orang yang berbeda dengan mereka. Ya kalau mau diteruskan kita bisa banyak berhadapan. Pelecehan-pelecehan yang dilakukan itu kan kalau ditarik itu nggak semata-mata kebebasan berekspresi kalau menurut saya. Ya apalagi yang terakhir tuh ada seorang ibu ya, ibu titik-titik yang mengatakan siapa orang yang belajar bahasa Arab dia akan menjadi Taliban. Nah, itu kan kalimat itu kalau saya yang memang menekuni gerakan komunisme PKI, saya telusuri bahwa dia seorang putri dari tokoh PKI di Jawa Barat. Saya tahu orangnya dan saya tahu namanya, tapi kan kita sepakat kita ingin melihat bahwa ini kok jadinya terang benderang. Misalnya tahun 2016. 2016 itu ada sebuah desa di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, itu seorang tokoh PKI tahun 60-an yang usianya 70-80-an tahun itu membuat sekitar 2000 kaos berlogo Palu Arit dan mewajibkan satu kampung itu menggunakan itu. Nah, sampai pihak Babinsa, pihak katakanlah Linmas segala macam tidak sanggup. Nah, itu saya tahu ketika saya memberi pembekalan di masyarakat di sebuah pesantren dan itu dipersoalkan oleh masyarakat. Nggak ada yang berdaya, Pak. 2 hari 2 malam kami diwajibkan menggunakan kaos Palu Arit. Pertanyaannya kok bisa? Padahal kita masih punya Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai E. Itu sebenarnya sangat terang benderang. Dan kenapa kemudian orang itu undang-undang soal apa ya? Undang-undang itu kalau nama judulnya saya apa ya kalau Undang-Undang nomor 27? Ya, nomor 27 tahun 1999 pasal 107 yang isinya rangkaiannya dari A sampai E itu barang siapa orang yang menyebarkan paham komunisme, Leninisme, Marxisme, perubahan kitab undang-undang hukum pidana ya. Dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Nah, dia mendapatkan ancaman hukuman itu bervariasi tergantung daripada kesalahan yang dia lakukan. Pasal berapa tadi Ustaz? 107. 107. Ini enaknya kalau era internet kita langsung bisa buka ya kan? A sampai E. Ini ada tambahan ya. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan dipidana. Ya kan aneh kan ketika orang-orang seperti itu kemudian mengekspresikan, menampakkan, menampakkan simbol segala macam. Justru ya saya sendiri sampai sekarang masih bertanya-tanya kok orang seperti saya yang mengingatkan bahaya itu malah saya yang mengalami satu proses waktu itu kenapa undang-undang ITE? Iya. Penyebaran kebencian atau kalimatnya ya begitu. Katanya saya menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan segala macam itu aja. Kalau buat saya PKI memang bangkit kok. Dan dalam beberapa kali perdebatan saya dengan mereka, ya mereka sendiri ya kalau disebut mereka kan tadi sepakat kita nggak menyebut nama-nama mereka ya. Tapi kata kuncinya proses pertumbuhan mereka memang dilakukan dengan pola-pola pengkaderan, pembangunan jaringan dan membangun kekuatan-kekuatan. Memang setelah gerakan mahasiswa tahun 1974 dihentikan karena ada malari, maka kelompok-kelompok mereka itu terbagi
3 kelompok ya. Kalau yang kelompok Islam kan kemudian muncul dengan LDK, Lembaga Dakwah Kampus, dan kelompok-kelompok kiri itu kan kita bisa tahu kelompok yang diawali dengan kelompok-kelompok diskusi kan, yang Jalan Biologi di Bandung, Palagan di Yogyakarta, dan kelompok-kelompok diskusi khusus yang ada di Jakarta kan. Dan mereka kemudian kan melakukan proses penguatan yang ujung-ujungnya mereka bikin PRD, yang ujung-ujungnya kerusuhan di kantor PDI tanpa P, ya kan. Kalau kita lihat semuanya itu sebenarnya kalau mau ditarik garis juga merupakan sebuah satu kesungguhan mereka untuk, ya sebenarnya kalau buat saya sih secara akademis ya mereka sebenarnya tidak cukup kuat, cuman gagah-gagahan. Tapi kita kan punya catatan, ini barang nggak bisa main-main ini kalau dibiarkan. Mereka berkembang terus, menguat, dan akhirnya terjadilah beberapa tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Misalnya insiden di UKI pada tanggal 13 November tahun 1998 yang dialami oleh seorang mahasiswa muslim dari Ambon yang tergeletak di jalan, yang matanya dicocor dengan bambu, yang kemudian maaf ya kemaluannya pun ditusuk dengan benda tajam, dan dalam keadaan itu itu proven ya. Iya, dan saya bawa tuh ada sempat kita persoalkan ini siapa yang berani berbuat seperti ini, dan artian mungkin kalau lalu menyebut PKI sebagai sebuah kelembagaan enggak lah ya, tapi semangat untuk memperlakukan manusia dengan cara seperti itu kita tidak pernah dikenalkan. Itu kita ditata P4, kita diajak untuk pendidikan moral Pancasila, kita ini kemana nih arahnya. Nah ketika kita lihat kan muncul kelompok-kelompok Forkot, Komrad, Kamret segala macam, dan kalau kita tarik mereka sekarang ini dengan akar sejarah mereka, dan kita tarik mereka sekarang ada di mana. Waktu itu kan saya sempat, posisi saya saat itu tahun 98, Fahri Hamzah ketua kami M2, Anas Urbaningrum ketua HMI, saya ketua Hamas. Hamas ini adalah satuan 52 jaringan kampus yang Hamas itu apa? Hamas itu himpunan mahasiswa muslim antar kampus. Nah kita punya ada bedanya, nggak ada Hamas Palestina itu kalau itu pastinya bukan, tetapi jiwa kita adalah memberikan counter attack secara langsung kepada kelompok ya tentu pastinya belum disebut mahasiswa komunis, tapi mahasiswa kiri yang terus menerus ya mengungkapkan melakukan sesuatu yang kita lihat penampakan kemudian ya mereka ada di tempat-tempat yang mempertegas permusuhan. Ya saya sebagai mahasiswa muslim, wah ini mereka memang cenderung pada kiri dan akhirnya mereka bagian daripada kerja-kerja yang mengarah kepada kebangunan kembali PKI tersebut.